upacara, Presiden Joko Widodo hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia HUT TNI ke-76. Ini merupakan tahun kedua upacara HUT TNI masih dipusatkan di Istana Negara dan dilakukan secara virtual karena masih dalam masa pandemi. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, upacara peringatan HUT TNI ke-76 berjalan khidmat dan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Bertindak sebagai Komandan Upacara Kolonel Infanteri Tunjung Setiabudi, dalam sambutannya sebagai Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo mengatakan transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan, diikuti dengan sistem pertahanan modern yang mampu berperan di lingkungan strategis regional dan global. Presiden juga ingatkan agar TNI bersama rakyat menjaga sistem pertahanan keamanan yang defensif aktif. Kepala negara juga menyebut kebijakan berbelanja pertahanan bergeser menjadi kebijakan investasi pertahanan jangka panjang yang dirancang sistematis, dijalankan konsisten dan berkelanjutan. Dalam acara ini Presiden Jokowi juga memberikan tanda kehormatan kepada 3 prajurit TNI dari 3 matra, darat, laut, dan udara. Menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini, sehingga TNI dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional maupun global. Penguatan budaya strategis prajurit dan perwira TNI harus tetap menjadi fondasi utama transformasi pertahanan, yaitu TNI yang manunggal dengan rakyat, dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang defensif aktif dengan pertahanan berlapis dan memanfaatkan lompatan teknologi militer dan investasi pertahanan yang terencana. Modernisasi pertahanan ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertahanan. Saya tegaskan kembali, kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang, yang dirancang sistematis, dan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada momen yang berbahagia ini, izinkanlah kami melaksanakan demonstrasi udara sebagai salah satu bukti kesiapsiagaan TNI dalam mengawal NKRI. Akan melintas flight helikopter Trimatra dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan flight leader Letkol Penerbang Ahmad Maluddin Mulyono, Komandan Skuadron Udara 6. Hadirin yang berbahagia, akan datang dari arah kiri dan melintas tepat di hadapan hadirin sekalian. Sebagai elemen pertama dari flight helikopter Trimatra adalah helikopter NAS 332 Super Puma TNI Angkatan Udara yang membawa bendera merah putih dengan metode sling load operation pada ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut dengan dikawal oleh 3 helikopter AH-64E Apache TNI Angkatan Darat. TNI sebagai alat pertahanan negara harus memastikan bahwa bendera merah putih yang merupakan lambang negara dapat selalu berkibar di bumi Indonesia. Telah terlihat dari arah kiri kita. Mari kita sambut flight helikopter TNI dengan Giant Flag Formation. Menyusul sebagai elemen kedua, helikopter TNI Angkatan Udara EC-725 Karakal telah membawa bendera Trimatra TNI
dikawal oleh 3 helikopter AS-565 MBE Panther TNI Angkatan Laut. Inilah dia elemen kedua dari helikopter Trimatra, Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas dari belakang podium, tepat di hadapan kita, formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari 3 flight dengan call sign Golden Flight, Falcon Flight, serta Bajra Flight. Flight yang pertama, 6 pesawat T-50I Golden Eagle dengan flight leader Letnan Kolonel Penerbang Dharma Rodwil Gulto akan flypass membentuk arrowhead formation serta melaksanakan manuver bombas. Pesawat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Salam, swabana paksa. pesawat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan canggih untuk mendukung pelaksanaan berbagai macam misi tempur yang dibebankan demi terciptanya kedamaian dan perdamaian. Seluruh pesawat ini diterbangkan oleh perwira terbaik bangsa yang profesional dan terlatih. Hadirin sekalian, marilah kita sambut, inilah dia, Golden Flight. Yang kedua, Falcon Flight, 6 pesawat F-16 Fighting Falcon dengan flight leader Letnan Kolonel Penerbang Agus Wolfrin Dwi Arianto akan flypass dan melaksanakan manuver bombas. Dengan desain yang aerodinamis, performan engine yang superior, persenjataan canggih, serta awak pesawat yang terlatih, F-16 Fighting Falcon akan memberikan efek deterren yang tinggi kepada musuh. Hadirin sekalian, inilah dia Falcon Flight. Sebagai flight terakhir sekaligus penutup, Bajra Flight yang terdiri dari 4 pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 dari Skadron Udara 11 dan Skadron Udara 14 di bawah komando flight leader Letnan Kolonel Penerbang Bambang Stinger Baskoro. Pesawat dengan air superiority yang tinggi ini siap menjaga tanah air tercinta. Hadirin yang kami hormati, berikanlah tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, pesawat Sukhoi dengan konsep Bajra Flight. Tentara Nasional Indonesia selalu siap siaga dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat, di laut, dan di udara. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, bersatu, berjuang, kita pasti menang.